Ketua Direksi. Ketua Direksi. Rencana akhir untuk pameran perhiasan sudah ditetapkan. Waktu pembukaan sudah diputuskan untuk lusa. Baik, Bu, kenapa Ibu bersikeras tidak menggunakan rencana Citra? karena proposalnya belum cukup matang. Ini adalah pameran besar untuk ulang tahun ke-10 perusahaan kita. Aku tidak bisa mengorbankan reputasi perusahaan untuk bercanda. Ini semua masalah kecil. Semua bisa diperbaiki. Ibu tahu tidak, Citra sudah mengerahkan segenap tenaga untuk rencana ini. Dia hampir tidak tidur selama seminggu penuh. Menurutku, Ibu hanya karena dia adalah pacar aku. Jadi sengaja menyulitkannya. Dimas Santoso, sebagai ketua direksi perusahaan, kau tahu gaya kerjaku. Tegas soal urusan kerjaan pribadi, aku tidak pernah bertindak berdasarkan emosi. Tapi sebagai ibumu, aku juga harus bilang, aku memang dari lubuk hati tidak setuju dengan pernikahan ini. Dia hanya seorang karyawan biasa-biasa saja. Status dan posisi kalian terlalu jauh berbeda. Bahkan jika bersatu, juga tidak akan bahagia. Apa aku harus menikahi seseorang hanya untuk pernikahan bisnis? Tidak bahagia seumur hidup, baru itu namanya kebahagiaan? Bu, aku bukan boneka marionet, Ibu. Bisakah Ibu menghormati pilihanku sendiri? Aku hanya mencintai Citra. Aku tidak peduli apa yang Ibu katakan. Aku pasti akan menikahinya. Ketua Direksi. Kalau soal rencana pameran perhiasan, Lebih baik pakai rencana yang lama saja, Andi. Siapkan surat penunjukan penanggung jawab pameran perhiasan. Ketua Direksi, ini maksudnya Rencana gadis ini memang masih kurang matang, tapi ada beberapa ide yang menarik. Penanggung jawab pameran perhiasan kita justru butuh orang yang punya ide dan kreatif seperti ini. Siapkan prosedur penunjukannya. baik. Ini juga bisa dianggap sebagai hadiah perkenalan dariku untuk calon menantuku. Calon menantu? Maksud Ibu menyetujui pernikahan Dimas? Aku cuma punya Dimas satu-satunya anak. Aku tidak ingin melihatnya sedih seperti ini. Sampaikan pada Dimas, aku setuju dengan pernikahan ini. Tapi sebelum menikah, aku harus pergi sendiri untuk mengamati gadis ini. Andi, siapkan 10 miliar rupiah untukku. Jika dia benar-benar sehebat, seperti yang Dimas katakan, uang ini akan kujadikan uang seserahan untuk calon menantuku. Tapi wajah Ibu sudah dikenal semua karyawan. Bagaimana Ibu berencana menemui dia? Ini kartu pegawai yang saya buat untuk Ibu. Jika ada masalah apapun, segera hubungi saya. Baik, kami sibuk dengan tugasmu saja. Baik. Citra Pratama, jangan sampai kau mengecewakanku. Uang seserahan 22 miliar rupiah ini dan posisi Nyonya Muda Santoso, semuanya tergantung dirimu sendiri. Riasannya bagus ya. Tak ada yang mengenaliku. ini berlian warna The Class tanpa cacat. Warna putih akan menyerap kilaunya. Harus diganti dengan meja bludru hitam. Baik. Sungguh-sungguh dan sopan. Profesionalitasnya juga bagus. Anak yang baik. Aku akan langsung memberinya 22 miliar ini. Lalu umumkan di depan umum bahwa dialah calon menantu perempuan keluarga Santoso. Ini untukmu. Kamu bau disinfektan. Berani-beraninya sentuh ini. Tak kusangka kau juga tahu daya korosif disinfektan terhadap berlian. Tampaknya kau cukup profesional. Korosi apa? Kamu petugas kebersihan baru ya? Kamu cuma petugas kebersihan. Jangan bersih-bersih saja. Ngapain mondar-mandir di sini? Kalungku jadi kotor. Aku bantu dengan baik. Kok bisa jadi kotor? Bantu dengan baik? Kamu siapa? Kamu cuma tukang sapu. Urus saja tempat sampahmu. Ini semua perhiasan untuk dipamerkan. Kalau rusak gimana? Citra, jangan bicara begitu. Lagi pula dia sudah membantu kami. Sudah membantu kami. Lihat penampilannya kotor sekali. Bukan dari tempat sampah, yaitu cairan pembersih. Sampah rendahan. Berani-beraninya menyentuh perhiasan ini. Ketua direksi dulu juga mulai dari bawah. Semua pegawai Cakra sama rata. Kamu juga cuma pegawai biasa. Masa dengan petugas kebersihan. Wah, aku kasih tahu ya. Aku ini bukan pegawai biasa. Aku pacar pewaris muda Cakra, calon Nyonya Dirut masa depan. Calon Nyonya Dirut masa depan. Iya, kakak Citra kami kan orang yang paling disayangi Pak Dirut Santoso. Nanti seluruh perusahaan ini punya kakak Citra kami. Petugas kebersihan berani membantah? Oh ya? Kalian yakin banget dia bisa jadi Nyonya Dirut? Kata yang ku dengar, Ketua Direksi Santoso belum mengakui hubungan ini. Dia sih, mau terima atau tidak, tetap harus terima. Ketua Direksi paling sayang Dimas Santoso, asal aku bisa mengendalikan anaknya.
Aku tidak percaya dia bisa melawan anaknya sendiri. Rupanya kamu punya niat seperti itu. Kebetulan sekali, calon menantu saya juga sama sepertimu. Bermuka dua dan cuma mengejar untung. Wah, kamu malah pura-pura jadi korban. Kamu cuma petugas kebersihan rendahan. Berani bandingkan diri dengan calon mertua saya? Mau saya usir kamu sekarang? Baik, coba saja. Siapa yang berani? Bu, jangan berdebat dengannya. Kita ini kaum pekerja, hidup di bawah atap orang lain. Kalau terus melawan, yang rugi nanti Anda sendiri. Citra, saya dengar kabar burung. Calon mertua kamu hari ini mau datang menilai kamu. Kamu harus tunjukkan yang terbaik. Usahakan kesan yang baik di hadapannya. Apa? Petugas kebersihan ini belum pernah lihat sebelumnya. Jangan-jangan kamu... Dengar tidak? Calon mertua saya sebentar lagi sampai. Coba lihat, dia orang yang sangat sibuk, tapi masih sempat lihat pameran yang saya atur. Hah, ada orang yang tidak tahu diri. Mending minggir sana. Tunggu saja sampai ketua direksi datang. Nanti lihat saja orang tua menyebalkan ini masih berani lancang atau tidak. Memang pantas Kak Citra baru pertama kali menangani proyek. Sudah bisa bikin nyonya besar datang sendiri. Lihat saja, di seluruh perusahaan ini siapa lagi yang punya muka sebesar itu. Betul, Kak Citra. Nanti kalau sudah jadi Nyonya Dirut, jangan lupakan kami ya. Tenang saja, begitu aku jadi Nyonya Dirut, nanti pasti kasih kalian naik jabatan, naik gaji. Mertua agak cepat memanggil begitu. Ketua direksi Santoso tampaknya belum menerima Anda. Petugas kebersihan masih mau ikut campur urusanku. Dimas sudah bilang ibunya sudah setuju pernikahan kami. Kamu pikir Nyonya besar sama seperti kamu tidak berwawasan? Orang dengan status seperti beliau langsung bisa lihat keunggulanku. Kalau beliau tahu kamu suka menjilat yang atas, menekan yang bawah, cuma mengejar untung, menurutmu beliau masih mau menerimamu masuk keluarga Santoso? Kamu tahu apa? Dimas sudah bilang padaku, ibunya itu suka dengan perempuan yang lembut dan perhatian. Cukup aku pura-pura sedikit, gue yakin bisa ngatur dia. Apa Dimas tahu kamu orang yang munafik seperti ini? Wah, kamu cuma petugas kebersihan berani adu domba di sini? Pergi sana. Kalau tidak, calon mertua saya datang nanti, percaya tidak saya bisa bunuh kamu sekarang. Citra Pratama, jangan keterlaluan. Biar nanti tetap enak ketemu. Sikapmu tak perlu sekejam itu. Ketemu? Setelah saya jadi Nyonya Dirut, menurutmu kamu masih punya hak apa untuk ketemu saya? Cepat pergi, jangan mengganggu pandangan Kak Citra. Baiklah. Saya pergi. Saya cari tempat yang sejuk untuk berdiam diri. Kalung ini kok mirip sekali dengan mutiara emas Teluk Utara yang saya pinjamkan untuk pameran perhiasan? Bukankah ini mutiara emas Teluk Utara yang dipamerkan? Kenapa ada di lehermu? Sial. Dia kok tahu ini mutiara emas Teluk Utara? Kamu ngomong apa sih? Kalung ini sudah dipakai Kak Citra selama sebulan. Bukan miliknya. Masa bisa milikmu? Kalung saya kebetulan dipinjamkan untuk pameran perhiasan selama sebulan. Kamu mau apa? Saya mau lihat. Kalung saya. Kalung saya. Cari kalungnya untuk saya. Terima kasih. Kurang satu. Kok bisa kurang satu? Cari lagi. Kak Citra, kami sudah cari di mana-mana. Benar-benar tidak ada. Tidak ketemu ya? Kalian yang tanggung jawab kalau hilang. Kalung ini juga bukan kami yang rusakkan. Salahnya... Betul, salah si nenek tua ini. Kalau bukan dia yang maksa lihat, mana mungkin kalungnya putus. Ya, kamu yang merusakkannya. Cepat ganti rugi. Ganti. Menurutku kalung ini bukan milikmu kan? Ini koleksi yang dibeli lelang oleh ketua direksi Santoso. Seharusnya sekarang disimpan di lemari pajang untuk dipamerkan. Kenapa ada di lehermu? Tunggu dulu. Bukankah mutiara emas Teluk Utara ada di lemari pajang? Tapi teksturnya ini memang terasa aneh. Jangan-jangan yang di lemari pajang itu palsu? Kak Citra, jangan-jangan ini benar-benar kamu ambil dari lemari pajang.
Maksudku, kamu ambil untuk dipakai sendiri? Jangan asal bicara, Kak Citra kan, calon Nyonya Dirut Santoso. Masa mungkin mengambil barang milik keluarga sendiri? Ini pasti hadiah dari Pak Dirut Santoso untuknya. Betul. Hadiah dari Dimas. Iya, dari Dimas. Kalau Pak Dirut memberimu barang semahal ini, harusnya ada bukti dong. Dimas sudah kasih aku banyak barang. Bagaimana mungkin aku ingat satu persatu? Tapi, kamu yang rusakkan kalung ini harus ganti rugi. Untayan mutiara emas ini kan dibeli Ketua Direksi Santoso dari Balai Lelang Sotheby, seharga puluhan miliar rupiah, sebagai harta andalan toko. Berarti satu butir mutiaranya setara harga rumah. Itu senilai sebuah rumah. Kurasa, nenek tua ini dijual pun tak akan cukup bayar satu mutiara. Baik, kalau kamu bisa buktikan, kalung ini milikmu, aku yang bayar. Tapi kalau pemilik kalung ini orang lain, aku rugi saja tanpa alasan jelas. Aku hampir saja terjebak tipu daya nenek tua menyebalkan ini. Aku ini calon menantu perempuan Santoso. Seluruh grup Santoso nanti milikku. Kalung ini, kalau aku bilang milikku, ya berarti milikku. Betul! Kakak Citra kan orang yang paling disayangi Pak Dirut Santoso. Presiden paling mencintai orang. Kakak Citra bilang hadiah dari Pak Dirut. Pasti memang hadiah dari Pak Dirut. Masa harus membuktikan ke petugas bersihan kayak kamu? Orang rendahan berani-beraninya meragukan Nyonya Santoso. Berarti tidak ada buktinya. Kalau begitu, kalung ini curian kamu dari lemari pajang? Diam. Citra Pratama, di kantor saja kau berani seenaknya main pukul orang? Kau benar-benar semaunya sendiri? Jangan kira dengan pura-pura lemah aku akan memaafkanmu. Cepat ganti rugi padaku. Baik, aku ganti. Sebutkan jumlahnya. Keluarkan fakturnya. Kalau tidak, kau asal ngomong, nenek tua ini seumur hidup harus ganti terus padamu? Kak Citra, cepat keluarkan biar dia lihat. Supaya nenek tua ini tahu jarak dirinya denganmu. Aku lupa taruh di mana. Tidak ada faktur. Kalau begitu aku tak bisa ganti. Kalau ini cuma jebakan, nanti aku mau minta keadilan ke siapa? Dimas sudah memberi banyak hadiah. Mana mungkin aku ingat semuanya. Aku lupa. Kak Citra, kalau kau lupa, Pak Dirut Santoso pasti ingat. Telepon saja dia. Iya. Aku telepon suamiku. Halo Dimas, aku mau tanya. Mutiara emas Teluk Utara itu harganya berapa? Fakturnya di mana? Kenapa tiba-tiba nanya itu? Aku cuma suka saja. Cepat kasih tahu dong. Aku juga tidak ingat jelas. Itu koleksi ibuku. Nanti tanya saja dia. Kalau kau suka, aku belikan juga untukmu. Bagaimana? Benarkah? Hebat. Sayang kamu, sayang. Kamu lihat, bukannya kamu minta faktur, suamiku bisa langsung kirim. Sebelum faktur datang, kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Nanti faktur sampai, si tua itu bisa-bisa ngompol ketakutan. Memang pantas. Berani-beraninya dia meragukan calon Nyonya Santoso. Aduh, kasihan banget ada yang harus ganti rugi mutiara emas ini sampai bangkrut total. Sedangkan aku cuma bilang mau kalung mutiara emas ini, suamiku langsung beliin. Orang rendahan kayak kamu mungkin enggak akan pernah ngerti perasaan kayak gini. Aku memang enggak ngerti. Aku cuma tahu apa yang aku butuh, aku akan berusaha dapatkan. Hidup jadi piaraan kayak gini, aku memang enggak paham. Hah, terus kenapa? Aku nikah sama Dimas Santoso ya cuma demi uang. Cuma perlu kait jari, dia langsung mau nyungkur di tanah, buru-buru kasih kartu emas. Dimas Santoso sudah habiskan uang sebanyak itu buat kamu, dia bahkan sampai minta persetujuan ketua direksi untuk kamu. Apa kamu cuma demi uangnya? Sama sekali nggak ada ketulusan? Ketulusan? Jangan bercanda. Cuma perlu aku pura-pura kasihan, dia langsung bakal iba. Tuan muda kayak dia yang belum banyak lihat dunia, ya cuma perlu aku rayu dikit, dia bakal setia mati-matian padaku. Untuk apa aku harus tulus? Baiklah. Aku tunggu di sini. Tunggu sebentar. Lihat saja nanti kalau Dimas Santoso datang, masih bisa tersenyum atau tidak. Dimas Santoso. Bagaimana bisa kamu punya nomor telepon Dimas? Dimas, Jangan-jangan kamu... Bagaimana kamu bisa punya nomor telepon Dimas? kamu mau apa? Sekarang masih mau panggil orang untuk menolongmu? Citra, jangan begitu. Di sini bukan giliranmu bicara. Kuberitahu kamu, singkirkan semua niat licikmu itu. Hari ini, raja sekalipun datang, uang ganti rugi yang harus kamu bayar, 1 sen pun tak boleh kurang.
Oh ya? Aku ingin lihat apa kamu benar-benar punya kemampuan. Halo? Bu, kenapa baru angkat telepon? Kalung mutiara emas ibu itu, fakturnya masih ada? Berapa harganya? Aku ingin beli satu untuk Citra. Jangan bicara panjang lebar. Ibu segera datang ke perusahaan. Perusahaan, Bu, Ibu jangan pusingkan urusan pameran. Citra itu sangat luar biasa. Nanti ketemu dia langsung tahu. Jangan banyak omong. Saya suruh kamu sekarang juga pergi ke kantor. Cih, petugas kebersihan bau sok penting banget. Dengar ya, hari ini raja sekalipun datang uang ganti rugi tetap harus bayar. Kalau tidak, kamu akan menyesal nanti. Oh ya? Baiklah. Nanti jangan menyesal. Si petugas kebersihan bau ini berani menantang Kak Citra. Benar-benar tidak tahu diri. Dia pikir yang dia panggil orang penting ya. Masa dia mau panggil tukang sampah atau satpam ya? Saya ingin dengar siapa nama orang yang kamu panggil. Dengar baik-baik, Dimas Santoso, Apa? alias tunanganmu. Pak Dirut Santoso adalah pewaris cakra, mana mungkin petugas kebersihan kenal dia. Panggilannya mesra sekali, saya kira kamu ibunya dia, Kak Citra. Orang ini memang otaknya tidak waras. Ternyata kamu orang gila. Panggil bagian personalia, saya mau pecat orang gila ini. Siap, saya cari Bang Gofar Nababan. Budi Hartono dari personalia saya yang angkat dia. Citra, mimpimu akan segera berakhir? Siapa yang buat keributan di kantor? Sudah bosan hidup? Siapa yang berisik di Cakra? Sudah bosan hidup? Bang Gofar Nababan, orang ini. Dia merusak kalung emas saya. Cepat pecat dia. Kau? Kau bagian SDM. Iya, saya. Budi Hartono mana? Kemana Budi Hartono? Wah, tahu juga nama Budi Hartono. Barang si manis ini. Dia nggak nurut saya. Saya cuma kehilangan satu barang pameran. Dia malah mau bebankan semua kesalahan ke saya. Makanya saya pecat dia. Nggak cuma mencuri barang pameran. Urusan mutasi pegawai perusahaan pun, kau berani ikut campur. Citra Pratama, berani sekali kau. Diam kau! Bang Gofar Nababan, cepat pecat dia. Nggak mau lihat wajah tua ini lagi. Berapa lama lagi sampai? 15 menit, Pak Dirut Santoso. Lebih cepat lagi. Ibu pasti marah sekali. Saya curiga dia lagi bertengkar dengan Citra Pratama. Baik, Pak Dirut. Kok ngapain lama-lama? Saya belum pernah lihat dia. Dia bukan pegawai perusahaan kita. Bagus, bohong bilang, kau petugas kebersihan kita. Malah ngumpet-ngumpet di sini. Bilang, kau kesini mau mencuri ya? Saya memang petugas kebersihan. Lihat baik-baik. Ini kartu kerja saya. Hah? Tahi lalatnya hilang. Kok mirip banget sama ketua direksi? Kau ini... Kau lihat jelas nggak? Dia ini beneran pegawai perusahaan kita apa bukan? Kau perempuan sialan berani menipuku. Di departemen kebersihan tak ada namamu. Apa? Kau pura-pura jadi petugas kebersihan. Mau apa di perusahaan kami? Kau mengaku sebagai petugas kebersihan kami. Mau apa sebenarnya? Lepaskan. Aku memang bukan petugas kebersihan. Aku adalah ketua direksi grup Santoso. Ibu dari Dimas Santoso, calon mertua yang kau idam-idamkan. Apa? Aku cuma mau melihatmu, tapi tak kusangka. Benar-benar membuka mataku. Kau cuma orang yang suka pamer, jilat yang atas, injak yang bawah, licik dan picik. Sama sekali tak pantas untuk anakku dan tak punya hak menjadi menantu keluarga Santoso.
Kau pikir kenapa data pegawaiku tak bisa kau temukan? Informasi pegawaiku. Karena semua ini diatur dengan izin akses tertinggi. Dengan izin aksesmu, kau tak akan bisa melihatnya. Ketua direksi memang punya izin akses tertinggi. Dia ketua direksi. Selesai kita. Kita baru saja memperlakukan ketua direksi seperti itu. Dia pasti tak akan mengampuni kita. Tidak mungkin. Kalau dia calon mertuaku, buat apa menyamar jadi petugas kebersihan? Katanya ketua direksi. Kamu benar-benar bisa mengada-ada. Citra, bagaimana kalau dia benar-benar ketua direksi? Tenang saja. Mana mungkin ketua direksi membawa tas sejelek ini? Lagi pula, kalau dia benar-benar ketua direksi, di dalam tasnya pasti ada barang yang bisa membuktikan identitasnya. Benar juga. Dasar kamu si manis, hampir saja tertipu olehmu. Hei, kamu mau apa? Jangan rampas tasku. Kembalikan tasku, kembalikan padaku. Kamu cuma petugas kebersihan bau. Kau punya uang sebanyak ini. Oh, aku tahu sekarang. Gofar, kita sudah ditipu olehnya. Dia cuma petugas kebersihan. Mana mungkin punya uang sebanyak ini? Dia pasti pencuri. Pencuri. Seluruh grup Cakra adalah milikku. Apalagi yang mau kucuri? Cih, sombong sekali. Sudah ketahuan? Coba jelaskan. Uang di dalam tasmu ini dari mana? Ini semua uang seserahan yang kusiapkan untukmu, 22 miliar rupiah. Sekarang kamu jangan harap dapat sepeser pun. Uang seserahan? Jangan mimpi. Kamu tidak hanya merusak kalungku, tapi juga mencuri uang perusahaan. Gofar, cepat tangkap dia. Lepaskan aku. Aku bukan pencuri. Ribut-ribut apa ini? Sedang apa kalian? Ada pencuri di sini. Pencurinya adalah si tua ini. Dia mencuri uang perusahaan dan merusak kalung emasku. Dia menyamar jadi tukang bersih-bersih hanya untuk mencuri uang perusahaan. Katanya Citra ini pacarnya Pak Dirut Santoso. Bisa jadi nanti dia jadi nyonya muda Santoso. Berani mencuri di Cakra. Siapa yang beri kau nyali? Uang ini awalnya kusiapkan untuknya sebagai uang seserahan. Sebagai kepala regu keamanan grup Cakra, tidak tahu faktanya lalu menuduh sembarangan. Tidak takut ditanya atasan nanti? Citra adalah wanita Pak Dirut. Dia bilang kau yang curi. Berarti kau yang curi. Bahkan berani merusak kalung Citra. Kau cari mati? Pintar juga kau. Nanti kalau aku sudah jadi Nyonya Santoso, keuntunganmu takkan kukurangi. Nyonya Santoso? Cik, mimpi! Kau berani mengutukku? Hari ini, atas nama Nyonya Santoso, aku, calon mertua ini, akan memberimu pelajaran si pencuri ini. Tanganmu tak bisa dikendalikan ya? Berani mencuri, ya? Baik, biar aku yang kendalikan. Kak Citra, jangan pukul lagi. Dia sudah sepuh begini. Kalau dipukul terus bisa celaka. Kau masih berani membelanya? Kalau berani lagi membela kau juga kupukul. Kalian lihat baik-baik. Siapa yang berkuasa di Cakra? Citra Pratama, ingat apa yang kau lakukan hari ini. Kau pasti akan menanggung akibatnya. Pak Dirut Santoso. Dimas Santoso. Pak Dirut, liftnya rusak. Hanya bisa lewat tangga. Kembalikan HP-ku. Kembalikan. Anakku. Kau pikir dengan menelepon anakmu, anakmu bisa menyelamatkanmu? Dengan tampilan melaratmu ini, anakmu pasti juga orang miskin? Waka kakak. Kembalikan HP-ku. Ini nomor Dimas Santoso. Kalau dia tahu kau perlakukan aku begini, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kau ingin Dimas Santoso menghukumku.
Mama, kenapa? Teleponku. Si manis, inilah akibat melawanku. Citra Pratama. Bukankah kau ingin jadi Nyonya Santoso? Ku beritahu, selama aku masih hidup, kau jangan harap bisa masuk ke sini. Berani-beraninya kau mengutukku? Mama, Citra, cepat isi daya HP-ku. Kau lihat mamaku? Tante kenapa? Nggak lihat lemari pajang baru datang, kau yang periksa. Barang pameran barumu juga, kau periksa sendiri. Jangan cari sensasi di sini. Barusan aku telepon dengar teriakan mamaku. Aku telepon lagi, HP-nya mati. Sekarang tidak bisa dihubungi. Aku khawatir. Dimas, di Cakra, siapa yang berani ganggu ketua direksi? Pasti kamu salah dengar. Iya juga. Siapapun yang berani sentuh ibuku, pasti kubalas. Suara apa tadi? Ada 2 pencuri kurang ajar. Mereka mencuri barangku, tapi sudah kutangkap. Pencuri? Mencuri apa? Uang tunai dari brankas. Jangan dilihat. Nanti kotori matamu. Pacarku sekarang sudah bisa menangkap pencuri. Kamu memang hebat. Untung mulut mereka sudah kusumpah lebih dulu, agar mereka tidak bicara sembarangan di depan Dimas. Oh iya Citra, ada kabar baik. Ibu kali ini kan tidak pakai proposal rencanamu, tapi katanya dia ingin lihat kemampuanmu. Dia berencana serahkan pameran perhiasan ini sepenuhnya padamu. Benarkah? Bagus sekali. Tenang, Tante percayakan padaku. Aku pasti tidak akan mempermalukanmu. Aku pasti akan tunjukkan yang terbaik. Pameran kali ini untuk ulang tahun ke-10 perusahaan. Banyak pengusaha besar akan datang. Ibu menyerahkan tugas sepenting ini padamu, pasti karena percaya padamu sebagai calon menantu perempuan. Jangan sampai ada kesalahan. Baik. Untuk urusan pencurian kecil-kecilan begini, segera selesaikan. Agar nanti ibu datang tidak melihatnya. Bu, Sayang lihat penampilanku hari ini. Cocok nggak buat ketemu ibu? tenang aja, kamu kan manis banget. Pasti ibu suka sama kamu. Gue mau ke toilet dulu. Kalian tunggu ya. Apa Anda baik-baik saja, Bu? Saya rasa Anda tidak seperti orang jahat. Kenapa Anda... Coba lihat, saya mirip siapa? Anda mirip... Tunggu, nggak mungkin. Ketua direksi tidak setua ini. Lagi pula di wajahnya tidak ada tahi lalat ini. Anda benar-benar ketua direksi? Ya, betul. Saya adalah ketua direksi kalian, Ratna Santoso. Maaf, Bu Ketua Direksi. Saya tadi tidak mengenali Anda. Bukan salahmu. Justru si Citra Pratama ini tidak hanya mencuri barang pameran, berani juga memukul orang. Benar-benar membuka mataku. Lalu apa rencana Anda sekarang? Saya sudah lihat di Departemen Perencanaan ini, hanya kamu satu-satunya yang jujur. Beberapa kebenaran hanya bisa kamu yang beritahu saya. Ponsel Anda sudah selesai diisi dayanya. Aku mau telepon ibuku dulu. Rasanya hati ini tidak tenang. Sayang, kamu juga jangan terlalu khawatir. Pasti ibu baik-baik saja. Ditelepon terus nggak diangkat. Ibu aku perginya kemana sih? Sayang, jangan khawatir. Mungkin ibu masih di perjalanan. Kamu benar. Dia paling perhatikan pameran ini. Tentu saja, urusan di tangan istri ini masih nggak percaya? Aku tahu kamu pasti bisa.
tidak. Aduh, Dimas Santoso jangan sampai tahu. Kalung itu dibawa diam-diam dan dirusak. Mutiara emasnya? Kenapa ini barang tiruan? Itu si pencuri. Dia mencuri kalungnya, terus kalungnya putus. Aku terpaksa pakai barang tiruan dulu buat nutupin. Kamu nggak marah kan? Masa sih? Kalung yang putus di mana? Biar aku coba perbaiki. Untung cuma talinya putus. Tinggal dirangkai lagi. Tunggu. 24, 25, kok kurang satu? Benar-benar nggak ketemu. Itu si pencuri. Dia narik kalungnya sampai putus, terus satu mutiara hilang. Aku suruh dia ganti, malah dimarahin balik. Sungguh tak tahu diri. Aku mau lihat siapa berani di Cakra berbuat semaunya. Siapa sih orangnya? Itu Dimas. Pak Dirut Santoso akhirnya datang. Cepat. Bu! Bu! Siapa yang tidak tahu diri berani berulah di sini? Pak Dirut, nenek tua inilah pelakunya. Jangan macam-macam. Aduh, mau kabur lagi? Itu Dimas. Pak Dirut Santoso akhirnya datang. Cepat. Kalian mau apa? Mau mati? Aduh. Lepasin aku. Lepasin dia. Mau lari? Masih mau dihargai? Aduh, masih mau kabur? Lepasin aku. Lepasin. Lepasin aku. Kalau kau tak lepaskan aku, kau akan menyesal. Menyesal? Aduh, lari! Aduh! Kau berani lari dariku? Berkelahi setelah mencuri. Berani sekali kau. Dimas. Lihat, mereka masih tak mau mengalah. Mutiara emas yang mereka rusak adalah koleksi favorit ibu. Kalau engkau tak memberi pelajaran, kedepannya siapa lagi yang akan menghormati keluarga Santoso? Ku tahu. Orang terpenting bagiku adalah ibuku. Kalau hari ini dia tak senang, kau juga akan kusulitkan. Diam kau! Ayo kita keluar dulu. Jangan biarkan orang hina ini merusak suasana hati kita. Pak Dirut, mereka mengikat ibumu sendiri. Pak Dirut, Pak... Diam kau! Gofar, ikat kedua pencuri ini kuat-kuat. Setelah pameran selesai, serahkan ke polisi. Siap, Pak Dirut. Tenang saja. Dimas, ayo kita pergi. Nanti kalau ibu lihat kita tak ada, dia pasti marah. Ya, ayo. Ibuku terlalu baik hati. Sekarang berani datang ke Cakra untuk mencuri. Sayang, kamu nggak tahu dua orang ini nggak cuma merusak barang pameran, tapi juga mencuri. Yang paling keterlaluan, dia berani berpura-pura jadi tante. Apa? Berani pura-pura jadi ibuku? Saya rasa mereka cuma mau menjatuhkan nama baik tante. Aku kasih tahu ya, orang kayak gini jangan sekali-kali dimaafkan. Sejak kecil, ibuku yang membesarkanku sendirian. Meski dia sangat tegas padaku. Tapi dialah orang di dunia ini yang paling menyayangiku. Setelah pameran ini selesai, aku pasti akan menyerahkan kedua pencuri ini ke Dinas Penegakan Hukum, biar mereka dihukum seberat-beratnya. Ibuku adalah orang paling penting bagiku. Aku sama sekali gak akan izinkan siapapun menjelek-jelekannya. Kalau tante orang paling penting buatmu,
Terus aku, Citra, wanita yang paling kusukai, kamu tentu saja adalah. Tapi ibuku yang membesarkanku dari kecil. Posisinya di hatiku tak tergantikan. baiklah kalau begitu. Aku akan barengan kamu merawat tante. Aku ke dia akan lebih sayang daripada ke ibuku sendiri. Dan orang-orang yang mengganggu tante ini, satu pun gak akan kulepaskan. Sayang ibumu gak sia-sia padamu. Kali ini dia mau ketemu kamu. Sengaja siapin uang tunai 22 miliar rupiah. Katanya buat uang seserahan buat kamu. Dia benar-benar mau menerimamu. Apa? 22 miliar rupiah? Untukku? Ya, Pak Dirut Santoso, dari pencuri itu kami temukan semua uang hasil curian, tepat 22 miliar rupiah. Kalau tidak ada hal lain, saya akan simpan dulu ke gudang. 22 miliar. Mungkinkah? Kamu yakin itu 22 miliar? Iya Pak Dirut. Mesin penghitung uang sudah dijalankan 3 kali, pasti tidak ada masalah. Ada apa Pak Dirut? Dimas, kenapa? Ibuku menyiapkan 22 miliar. Jumlah yang mereka curi pas sama. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Jangan-jangan ibuku dalam masalah? Ah, Dimas. Tenang dulu. Tante pasti ada urusan mendesak yang harus ditangani. Ya, jangan terlalu khawatir. Tante pasti baik-baik saja. Tidak, kamu tidak tahu. Aku curiga, mereka bukan pencuri biasa. Mereka dikirim keluarga Siregar. Keluarga Siregar? Yang itu, yang selalu bersaing dengan keluarga Santoso merebut pesanan, keluarga Siregar. Ya. Dan di Expo Perhiasan kali ini, di antara tamu penting, ada seorang perwakilan perusahaan perhiasan luar negeri, Tuan Raka Gunawan. Dia memegang pesanan senilai 220 triliun rupiah. Kami mengadakan pameran perhiasan ini hanya untuk pesanan itu. Kalau bisa dapat pesanan triliunan itu, grup Santoso pasti akan langsung melesat jadi merek perhiasan nomor 1 di dalam negeri. Kalau begitu, keluarga Siregar itu pasti tidak akan tinggal diam. Betul. Tuan Gunawan datang ke Expo ini karena mutiara emas Teluk Utara. Pencuri itu merusak mutiara emas dulu, lalu mencuri uang, semuanya untuk menggagalkan pameran ini. Kebetulan yang berlebihan, pasti ada hubungannya dengan keluarga Siregar. Ngomong-ngomong, petugas kebersihan ini, untuk menghancurkan nama baik Tante, sengaja membuat identitas palsu sebagai petugas kebersihan. Pencuri biasa mana mungkin punya kemampuan kayak gitu? Bahkan memalsukan kartu pegawai. Iya, dan palsunya sangat mirip. Dan Andi Kurniawan juga baru tahu petugas kebersihan ini palsu setelah cek arsip karyawan. Bagus. Aku benar-benar tak menyangka keluarga Siregar demi menyusupkan mata-mata ke dalam klan Santoso bisa menghalalkan segala cara. Pameran perhiasan adalah jerih payah ibu. Tak akan kubiarkan siapapun merusaknya. Departemen Keamanan, saya di Departemen Perencanaan. Saya menemukan kartu pegawai palsu. Kalian harus meningkatkan pemeriksaan di area pameran perhiasan. Terutama untuk para karyawan. Semua orang harus menunjukkan kartu pegawai yang sah. Citra, tolong ambilkan kartu pegawai palsu itu, biar saya lihat. Baik. Lihat. Palsunya cukup mirip ya. Ini ibu. Dimas. Ini Tante. Mirip dengan ibuku. Tapi bukan ibu saya. Ibu saya jauh lebih muda darinya. Dan ibu saya tidak punya tahi lalat ini. Dan bahan kartu ini juga berbeda dengan perusahaan kami. Keluarga Siregar berani main cara begitu. Setelah pameran perhiasan selesai, Dimas, ya jangan pusingkan hal-hal menyebalkan ini. Kamu terlalu lelah. kali ini perlu persiapkan pameran. Juga harus waspada tipu muslihat sibuk sekali. Aku tidak sempat menemanimu. Tidak apa-apa. Setelah pameran perhiasan ini selesai, kita akan bersantai-santai. Hanya kita berdua saja. Baik, semua ikut kata istriku. Tapi aku masih agak khawatir. Mutiara emas sangat penting dan rusak di tanganku. Apa Bu Ketua tidak marah padaku? Sayang, tenang saja. Ibuku tidak akan marah segitunya. Aku masih agak khawatir. Bagaimana kalau minta Bu Ketua beri kamu perhiasan lagi? Ah, itu tidak baik deh. Mana ada yang tidak baik? Kamu pahlawan besar keluarga kami, kamu bahkan menangkap 2 pencuri. Lupa? Sayang, aku masih mau hadiah. Kamu akan memenuhi keinginanku. Sayang, Citra, aku janji padamu. Setelah pameran perhiasan ini selesai, aku pasti berikanmu pernikahan paling romantis. sayang, senang ada kamu. Sayang, lihat aku gimana. Sempurna banget. Tenang aja.
Andi Kurniawan, kamu kok datang? Bukan, Bu. Lalu siapa Nona ini? Anda pasti Nona Citra Pratama? Saya Andi Kurniawan, asisten ketua direksi. Saya datang untuk mengantarkan surat penunjukan penanggung jawab kali ini. Beneran? Ketua direksi benar-benar setuju saya yang jadi penanggung jawab? Citra, kan ku bilang kamu pasti bisa. Ketua direksi bilang langsung, beneran. Tinggal tanda tangan di sini, pameran perhiasan ini jadi tanggung jawabmu. Itu suara Andi Kurniawan. Dia datang bawa berkas penunjukan. Tidak, jangan biarkan dia tanda tangan. Pameran perhiasanku tidak boleh diserahkan pada wanita bermuka dua seperti ini. Mau kabur? Suara apa itu? Suara apa? Pasti ada yang pindahin barang. Andi Kurniawan, lebih baik kita tanda tangan dulu. Aduh, Masih mau kabur? Kau memang cari mati. Kau memang sudah bosan hidup. Minggir. Kau cari mati ya? Gudang. Apa yang terjadi di gudang? itu Sebenarnya Citra baru saja menangkap 2 pencuri. Mereka menyamar sebagai petugas kebersihan. Petugas kebersihan? Jangan-jangan, Citra yang tangkap pencurinya, Andi Kurniawan, kamu tidak perlu khawatir. Kami sudah urus semuanya. menangkap pencuri? Nona Citra Pratama, Anda benar-benar hebat. Pantas saja di usia muda, ketua direksi langsung memberi posisi penanggung jawab pada Anda. Permisi sebentar. Citra, kamu tanda tangani kontrak ini, posisi penanggung jawab perhiasan sudah pasti. Manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Biar ibu lihat kemampuanmu. Dimas ya. Tenang saja. Aku pasti bertanggung jawab pameran perhiasan ini. Aku tak akan mengecewakan niat baik ibu. Aku pasti belajar jadi istri yang baik. Takkan kusia-siakan dirimu? Baik, Pak Dirut Santoso, ketua direksi, tidak bisa dihubungi. Setelah ketemu kamu pagi ini, dia pergi kemana? Aku Citra, kamu ketemu ibuku pagi ini? tidak. Aku tahu ibu mau ketemu kamu. Tapi kan belum datang. Kamu yakin dia datang? Pagi ini siapa lagi yang datang? Pagi itu cuma si pencuri. Si pencuri itu jangan-jangan. Kamu yakin ibuku datang? Aku lihat langsung dia masuk pintu perusahaan. Tak mungkin salah. Dia bawa uang seserahan 22 miliar rupiah untuk Nona Citra. 22 miliar? Dimas ya. Si pencuri itu Pencuri dan 22 miliar. Ada hubungan apa? Pencuri yang ditangkap Citra Pratama ternyata membawa uang 22 miliar rupiah. Dia juga sengaja merusak mutiara emas yang dipamerkan. Kami curiga dia dikirim keluarga Siregar untuk mengganggu pameran ini. Sangat mungkin. Keluarga Siregar menyebarkan kabar akan ada pesanan dolar rekaman senilai 220 triliun rupiah dari kita. Kalau begitu, uang 22 miliar rupiah ini sangat mungkin adalah uang ibuku. Sangat mungkin. Dengan begitu, ketua direksi tidak akan bisa bersaing merebut pesanan itu. Orang itu menculik ibuku. Uang 22 miliar rupiah ini adalah bukti yang belum sempat mereka sembunyikan. Coba lari lagi. Buka pintunya. Bu, Pak Dirut, sadar. Ibu saya di mana? Bicara. Apa kamu yang menculik ibu saya? coba lari lagi. Aduh, Pencuri ini
wajahnya mirip sekali dengan ibu saya. Kalau bukan karena rambut putih ini, saya pasti mengiranya ibu saya. Keluarga Siregar benar-benar licik. Mereka sampai mencari orang yang mirip sekali dengan Bu Ratna untuk mencuri. Mungkin mereka ingin menukar orang, menggantikan ibu saya dengan pencuri ini untuk menculiknya. Saya tanya sekali lagi, di mana kalian menyembunyikan ibu saya? Pak Dirut, ada kabar tentang ketua direksi? Di mana? Sudah dikonfirmasi Departemen Teknologi, ketua direksi masih di dalam gedung ini. Tidak pernah keluar. Semua dengarkan perintah. Ibuku hilang di dalam gedung ini. Semua orang carilah. Aku juga akan mencari. Ini kartu pegawai ketua direksi yang kuberikan pagi tadi. Itu ketua direksi. Ada apa? Ini kartu pegawai ketua direksi. Yang ini maksudmu? Ini milik pencuri di dalam sana. Milik orang di dalam sana? Iya. Andi Kurniawan, selamatkan ibuku dulu yang penting. Setelah ibuku ditemukan, aku akan kembali dan pasti menghajar habis kedua pencuri itu. Omong kosong. Pencuri apa? Itu ibumu. Ini memang kartu pegawai ketua direksi. Sebuah kartu palsu. Kenapa kau begitu serius? Kartu pegawai model khusus ini dan kartu pegawai biasa sama sekali berbeda. Dan sudah diperiksa. Di Departemen Kebersihan sama sekali tidak ada orang seperti itu. Karena kartu pegawai ketua direksi dibuat melalui prosedur khusus. Sistem pencarian biasa tidak punya wewenang untuk mengecek. Coba raba tonjolan di bagian belakangnya. Itu tanda air khusus ketua direksi. Maaf, ketua direksi. Saya terlambat datang. Tidak, bagaimana mungkin dia ibuku? Ibu, Dia cuma mirip saja. Dia pasti mata-mata yang dikirim keluarga Siregar. Dimas, jangan sampai kau tertipu oleh mereka. diam. Dia itu ibuku. Bu, aku yang buta mata. Hentikan! Tidak mungkin. Kamu cuma petugas kebersihan bau? Tidak. Kamu pencuri. Kamu tak mungkin ketua direksi. Citra Pratama. Aku menyamar jadi petugas kebersihan hanya untuk melihat sendiri sebelum kamu menikah dengan Dimas, calon menantu perempuanku yang begitu paham dan rajin ini. Tak kusangka membuatku tercengang. Dimas, untuk perempuan seperti ini, kau berani bertengkar denganku dan nekat menikahinya? Kau pikir itu sepadan? Bu, Citra dia cuma salah mengenali orang. Salah orang. Mana mungkin dia salah orang? Terlihat jelas sekali. Dia itu orang rendahan yang menjilat yang atas, menekan yang bawah, dan bermuka dua. Kau masih menyayanginya?
Demi dia, kau tolak berapa banyak gadis baik-baik? Kau sudah dibutakannya. Bu, hal ini memang salah Citra. Aku minta maaf untuknya. Tapi aku sudah 2 tahun bersamanya. Aku jamin, dia bukan orang seperti itu. Dia lembut dan perhatian, dan punya semangat. Pasti Bu salah paham. Ayu. Seseorang, tolong. Benar ketua direksi. Ayu anak yang baik. Suruh orang periksa dia. Pakai obat dan alat terbaik. Jangan sampai ada apa-apa padanya. Baik. Bu, Ibu salah paham sama Citra. Salah paham? Kalau begitu, coba tanya dia. Kenapa barang pameran terpenting kami di Cakra ternyata palsu? Bu, Citra sudah jelasin ke aku. Produk-produk ini bukan Ibu yang rusakin. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibuku tak mungkin sengaja merusak barang pameran sendiri. Aku cuma mau coba pakai. Tiba-tiba Bu Ketua datang. Terus, kamu jadi panik. Sampai merusak mutiaranya. Bahkan sampai hilang 1 butir. Kamu tahu mutiara ini harganya selangit. Kamu tak akan sanggup ganti. Jadi kamu cari orang biasa yang tak dikenal. Untuk menuduhnya. Benar kan, Nona Pratama? Kamu berani menuduh ibuku? Aku tak tahu petugas kebersihan itu adalah Ibu. Kalau tahu, pasti tak akan kulakukan. Kalau begitu, kalau aku bukan ketua direksi grup Cakra, boleh seenaknya kamu tuduh? Begitu? Dia sama sekali tak mau coba pakai. Dia mau mencuri mutiara itu. Bu, aku tahu Ibu tak suka aku. Tapi aku sungguh tak berniat mencurinya. Dimas Santoso, tolong jelaskan ke Tante. Bu, Citra cuma kekanak-kanakan. Suka perhiasan cantik. Itu bukan kesalahan besar. Dimas Santoso, sadarlah sedikit ya. Aku belum pernah lihat gadis yang memaksa pengakuan dari petugas kebersihan untuk tanda tangani jumlah fantastis. Bu, apa maksud perkataan Ibu? Tante, Anda salah paham. Awalnya aku mau ganti sendiri. Aku cuma mau nakut-nakuti Anda. Aku sungguh tak mau Anda yang ganti. Ini semua salah paham. Salah paham. Salah paham. Kalau anakku tidak minta faktur padaku, kalau dia benar-benar bawa faktur itu untukmu, maka sekarang apakah kamu akan paksaku tanda tangani perjanjian ganti rugi itu? Kamu minta faktur untuk ini? Aku malah demi kamu minta faktur ke ibuku. Untung Andi Kurniawan datang tepat waktu dan temukan ibuku. Kalau tidak, aku benar-benar akan kau paksa minta uang ke ibu. Dimas, aku takut. Jadi, kamu tahu latar belakangku biasa. Aku takut kalau ku beritahu, aku akan kehilanganmu. Ibu Citra memang masih muda. Ibu maafkan dia ya. Dimas Santoso, itu mutiara emas andalan Galeri Cakra Harta andalan toko kita. Mutiara yang khusus diminta oleh Tuan Raka Gunawan untuk dilihat. Kamu bilang maaf, terus langsung dimaafin? Kerugiannya gimana? Ibu, dia cuma terlalu cinta sama aku, takut kehilangan aku. Ini salahku, aku yang tidak memberi dia rasa aman yang cukup. Ganti ruginya aku yang tanggung. Boleh, Bu? Dimas Santoso, otakmu memang udah kemasukan air. Dia sama sekali bukan takut kehilangan kamu. Dia takut kehilangan mesin uang yang udah jadi. Ibu, jangan bilang gitu soal Citra. Memang keluarganya sederhana, tapi dia cinta sama aku. 110 miliar rupiah buat keluarga kita. Cuma setitik air di lautan. Kenapa ibu nggak mau maafin dia? 110 miliar rupiah. Ini soal uang doang. Ini soal karakternya yang bermasalah. Hari ini demi uang, dia paksa petugas kebersihan. Besok demi uang, dia bisa jual grup Santoso, jual kamu, semuanya. Citra bilang itu cuma salah paham. Kami sudah pacaran 2 tahun. Aku paling tahu dia orang seperti apa. Menurutku, ibu cuma nggak mau kami menikah. Sengaja ngomong begitu. Kalau sudah berkata sampai segitunya, maka aku tegaskan padamu. Aku sangat tidak setuju perempuan seperti ini masuk ke keluarga Santoso. Tante, aku tahu salahku. Perasaanku pada Dimas tulus.
Aku mau ganti rugi. Izinkan kami bersama. Kalau begitu, ketulusanmu sungguh tak berharga. Bu, haruskah Bu bersikap terlalu keras? Bu Ketua Direksi, sudah sampai titik ini. Karena kalian bilang saling mencinta tulus. Coba lihat dulu ini. Ini barang edisi terbatas dari Budak Cinta. Dimas, inikah yang kau sebut ketulusan? Semua hadiah yang kau beri padanya dijualnya di situs barang bekas. Semua. Citra Pratama, aku ini apa di hatimu? Tidak, bukan begitu. Dimas, dengar penjelasanku. Keluargaku sedang ada masalah. Butuh uang mendesak. Aku terpaksa baru... Kalau butuh uang, bisa langsung bilang padaku. Tapi soal Budak Cinta ini, bagaimana? Ini semua platformnya. Mereka cuma cari sensasi. Nulis sembarangan. Aku tidak bermaksud begitu. Dimas, sejak keluarga ada masalah, setiap hari aku tertekan. Aku takut kau khawatir, makanya tidak kuberitahu. Lain kali ada masalah, bisa bilang kapan saja padaku. Kita bisa tanggung bersama. Dimas, aku tahu kau pasti percaya padaku. Dimas, katakan padamu, aku benar-benar mencintaimu. Aktingnya sungguh luar biasa. Sekarang aku tahu kenapa anakku bisa tertipu habis-habisan. Kalau bukan karena tahu yang sebenarnya, aku juga hampir tertipu olehmu. Bu, apa maksud Ibu? Aku ingat Nona Citra sendiri pernah bilang padaku, dia bersama kamu cuma untuk mendapatkan calon suami tajir. Dia sama sekali tak punya perasaan tulus padamu. Dimas, jangan percaya. Aku tidak. Bu, Citra memang salah. Tapi Ibu bicara harus ada buktinya. Aku bersama Citra sudah lebih dari 2 tahun. Bagaimana dia memperlakukanku? Ya, aku tahu sendiri. Dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Tante, aku tahu ibu tidak pernah menyukaiku. Tapi ibu tidak bisa hanya karena ingin memisahkan kami, lalu mengarang kebohongan seperti ini. Kamu pernah mengatakan hal ini atau tidak? Kamu sendiri yang tahu. Jangan lagi berpura-pura di hadapanku. Untung aku cepat tanggap. Sudah menyuruh Gofar Nababan hapus rekaman kamera diam-diam. Sekarang tak ada bukti. Asal aku terus menyangkal, walau ketua direksi pun tak bisa berbuat apa-apa. Tante, maksud ibu apa? Kenapa ibu terus memfitnahku? Bu, sudahlah. Sampai kapan Ibu akan terus menekan Citra? Ketemu. Walau kamu cepat hapus rekaman, tapi Departemen Teknologi Cakra kami juga bukan orang sembarangan. Ini mana mungkin? Dimas Santoso, coba lihat baik-baik. Kamu selalu bilang cinta wanita ini. Lihatlah betapa dia mencintaimu. Dimas Santoso, jangan percaya ini palsu. Ini pasti Bu Ratna. Dia buat ini untuk memisahkan kita. Belum lihat saja sudah bilang palsu. Jangan-jangan kamu punya niat buruk? Apa isinya di sini yang tak boleh dilihat, Dimas? Tulus apa sih? Aku cuma pura-pura kasihan. Dia langsung iba setengah mati. Kemudian dia yang belum banyak pengalaman. Gampang sekali dibujuk, bakti mati-matian. Ngapain harus tulus? Jangan percaya. Ini pasti hasil rekayasanya. 2 tahun! Selama 2 tahun! Kamu terus-terusan menipuku. Kenapa aku tak sadar dari dulu kalau kamu orang seperti ini? Tidak. Ini pasti palsu. Bu Ratna memang tak pernah suka aku. Dia cuma mau pisahkan kita. Jadi dia buat rekaman ini. Di pojok kanan bawah rekaman ini, ada tanda air anti pemalsuan Santoso. Pak Dirut, Anda tahu sendiri, ini tak mungkin dipalsukan. Aku hanya sesaat kehilangan akal. Aku sungguh mencintaimu. Kamu sungguh mencintaiku. Cuma anggap aku mesin uang. Kamu anggap aku budak cinta. Kamu pura-pura kasihan. Biar aku merasa iba padamu. Kulihat kau tak benar-benar cinta padaku. Kamu cuma cinta uangku. Tidak, bukan begitu, Dimas. Aku sungguh cinta padamu. Aku sementara hilang akal. Karena gengsi baru bicara begitu. Gengsi? Citra Pratama, 2 tahun ini aku yang buta. Jangan kira dengan kata-kata manismu, aku akan luluh. Kita putus. Dimas, aku sungguh cinta padamu. Kamu tak boleh perlakukan aku begini. Kamu lupa? Kita pernah hidup bahagia bersama. Kita juga pelihara kucing kecil bersama. Ya, kamu lupa? Bolu yang kita pelihara. Lihat, dia masih kecil begini. Dia sangat bergantung pada kita. Dia tiap hari menunggumu pulang. Kamu benar-benar... Kamu tega tinggalkan kami? Kamu tega tinggalkan kami? Citra,
Kenapa keluar tanpa payung? Bagaimana kalau masuk angin? Lihat, kucing kecil ini basah kuyup. Dia masih kecil begini. Kalau tidak diselamatkan, bisa masuk angin. Demi bolu ini terakhir kalinya. Dimas Santoso, kamu sudah lihat sendiri, dia bilang tidak cinta padamu. Ini pun bisa kamu maafkan. Citra itu gadis baik hati. Dia cuma salah bicara. Aku tak mudah menemukan dia. Lagi pula dia sudah sadar salah. Aku tak boleh mengecewakannya. Bu, aku sungguh mencintai Dimas. Aku benar-benar tahu salah. Izinkan kami bersama. Dimas, kamu masih belum melihat sisi aslinya? Bu, aku tahu Citra materialistis, suka pamer, dan ceplas-ceplos. Tapi itu karena latar belakangnya. Lagi pula, dia itu gadis yang sangat baik hati. Baik hati? Kalau begitu, katakan padaku, mana mungkin gadis yang benar-benar baik hati bisa tega memukul orang tua? Memukul orang tua? Tidak mungkin. Citra keluar rumah takut menginjak semut. Mana mungkin dia memukul orang? Bu, kalau Bu tidak suka Citra, jangan mengarang cerita seenaknya. Mengarang cerita? Lihat tanganku ini. Tendon putus. Beberapa tulangku patah. Bahkan kalau sembuh nanti, tak akan selincah dulu. Semua luka ini adalah hadiah dari pacarmu yang katanya baik hati itu. Apa? Ini bukan aku yang buat. Ini Bu Ratna yang buat sendiri. Dimas, kamu tahu kan? Bu Ratna tidak suka aku. Dia cuma mau memisahkan kita. Tidak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar kamu yang lakukan? Apa yang terjadi? Benar kamu yang lakukan? Kita udah lebih dari 2 tahun bareng. Kamu nggak tahu gimana aku ini. Masa iya aku ngerjain hal kayak gitu? Kalau begitu luka Ibu. Itu dokternya. Ibu yang nyuap dokternya. Dia kan ketua direksi grup Santoso. Nyuap dokter kan gampang. Buat dia mah gampang banget. Dimas, jangan-jangan kamu kira aku sengaja lukai diri sendiri cuma buat pisahin kalian? Masa nggak mungkin? Kamu sampai tega pura-pura jadi orang tua. Luka kecil gini mah apa sih? Dimas, kamu tahu kan? Aku selalu kagum sama ibu. Mana tega aku sakiti dia. Bu, aku heran kenapa Ibu setujuin pertunangan kita. Ternyata Ibu pasang perangkap. Ibu tahu kan? Ibu yang paling penting buat aku. Tapi Ibu masih sakiti Citra. Kamu keterlaluan banget. Dimas Santoso, dia cuma nemenin kamu 2 tahun. Aku jadi ibumu selama 20 tahun. Kamu percaya dia, nggak percaya aku? Memangnya di hatimu, aku ini orang yang tega ngelakuin apa aja? Oke, lihat ini. Luka ini, asli atau palsu? Bu, udah deh. Citra kan cuma anak kecil. Ibu udah puluhan tahun di bisnis. Cara-cara kayak gini mah banyak. Sekarang pura-pura sakit. Sepertinya dia juga tak ingin kita menikah. Pak Dirut, bagaimana bisa Anda berkata begitu tentang ketua direksi? Tangannya yang kubalut, luka-lukanya asli. Perhatikan baik-baik, baru tahu betapa parahnya. Dia masih berdiri di sini. Hanya agar Anda sadar. Jangan terus-terusan salah. Tak peduli apapun yang kalian katakan, aku tetap akan menikahi Citra. Apapun trik kalian, cukup sudah. Bagaimana bisa aku punya anak seperti kamu? Bodoh sekali. Pak Dirut, lihatlah baik-baik. Siapa yang sebenarnya menipu Anda? Sayang berani melawanku, ini akibatnya. Citra Pratama, kau berani menyakiti ibuku? Kau cari mati. Dimas, dengarkan penjelasanku. Ini salah paham. Aku hanya salah mengenali orang. Bukannya kau bilang luka ibuku dibuat sendiri? Aku benar-benar gila, sampai percaya omong kosongmu. Dimas, kau tahu, aku selalu mengagumi ketua direksi. Aku tak mau ada orang lain meniru dia. Ini cuma salah paham. Aku tak mau dengar alasanmu. Diam kau. Tante, aku benar-benar sadar salah. Kumohon, bantu aku membujuk Dimas ya. Aku sungguh mencintainya. Aku tak bisa kehilangan dia. Aku sudah sering bilang padamu, aku ini ibu Dimas, dan sudah memberimu banyak kesempatan. Kamu yang tidak tahu menghargainya. Situasi seperti ini terjadi karena ulahmu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya? Dimas, jangan tinggalkan aku. Kamu lupa?
2 tahun ini kita sangat bahagia. Kumohon, beri aku kesempatan sekali lagi ya. Aku memberimu kesempatan saat kau sakiti ibuku. Pernahkah kau pikirkan itu? Ku beritahu pertunangan kita berakhir di sini. Bu, aku salah menilai orang membuat ibu menderita. Tangan ibu. Dimas, ini bukan salahmu. Masih belum terlambat kau menyadarinya. Dan untukmu, karena kau dan anakku sudah tidak ada hubungan lagi, uang ganti rugi mutiara emas 5 miliar itu segera kembalikan ke grup Santoso. Sudah cukup aktingmu, jangan pura-pura di sini seperti ibu dan anak yang rukun. Dan kau, Dimas Santoso, aku sudah muak denganmu. Muak harus berperan sebagai pacar yang 24 teladan bakti ganti rugi, ya? Jangan lupa surat penunjukan penanggung jawab pameran perhiasan ini sudah kutandatangani. Mau aku ganti rugi? Awas, aku hancurkan pameran perhiasan kalian. Nama baik kalian akan hancur. Citra Pratama, kau gila? Dimas Santoso, sekarang kau sudah lihat kan? Inilah wajah aslinya. Jangan banyak omong kosong. Cepat tanda tangani surat pernyataan ini. Akui kalung perhiasan itu kamu yang rusakkan. Kalau tidak, kalian tanggung sendiri akibatnya. Aku ini ketua direksi Cakra. Masa tidak bisa menanganimu? Surat penunjukan ini sudah disahkan oleh Dewan Direksi. Walaupun kekuasaanmu besar, tanpa alasan yang sah, kau tidak bisa menggantikanku. Kamu benar-benar mengira diangkat jadi penanggung jawab karena kemampuan kerjamu luar biasa? Apa yang kamu omongkan? Kemampuan kerjamu itu sangat biasa saja. Aku terkesan oleh rencana yang kamu ajukan. Bu, rencana itu bukannya sudah ditolak oleh ibu? Benar, rencana itu memang masih kurang matang. Masih ada beberapa celah kecil, tapi memang cukup kreatif. Sayangnya, rencana ini bukan kamu yang tulis. Apa? Tante, walaupun mau memfitnahku, tolong cari alasan yang lebih masuk akal. Rencana ini disaksikan sendiri oleh anakmu saat aku menulisnya. Rencana ini memang karyaku. Iya, Bu. Walaupun kami sudah putus, tapi rencana itu benar-benar kulihat dia menulisnya berhari-hari. Ini... Dimas, kamu sendiri yang lihat dia menulisnya. Lalu kamu tidak sadar, yang dia tulis sendiri dengan yang dia serahkan itu 2 versi berbeda? Memang beda. Citra Pratama bilang dia menemukan masalah di akhir. Apa maksudmu sebenarnya? Rencana yang kamu serahkan itu bukan karyamu sama sekali. Itu hasil curian dari orang lain. Citra Pratama, apa rencana itu benar-benar kamu curi? Lalu semua kerja kerasmu di depanku hanya acting? Kamu mengada-ada. Apa buktimu? Awas, kalau asal bicara lagi, aku laporkan kamu untuk fitnah. Karena Nona Citra tidak mau mengaku sendiri. Biar aku yang jelaskan. Dia mengandalkan statusnya sebagai pacarmu. Saat menyerahkan rencana, dia mengambil rencana orang lain dan mengklaimnya sebagai miliknya sendiri. Tapi sepertinya Nona Citra tidak tahu, sistem operasional Cakra bisa menyimpan semua data, termasuk laporan rencana yang dia hapus sebelumnya, yang diserahkan seminggu lebih awal darinya. Tidak, kalian tidak punya bukti. Ini fitnah. Mau bukti? 2 versi ini tingkat kemiripan 100%. Sedangkan versimu terlambat seminggu, apalagi yang bisa kau katakan? Citra Pratama, apalagi yang kau sembunyikan dariku? Kalian memalsukan ini palsu. Kau kan ketua direksi Cakra. Mengubah tanggal, bagi kau kan cuma perkataan saja. Aku cuma pegawai biasa. Tak bisa berbuat apa-apa. Kalian seenaknya menganiaya orang? Ini sistem operasional Cakra. Bahkan ketua direksi pun tak bisa seenaknya mengubahnya. Jangan berbelit-belit di sini. Lalu bagaimana? Kalau tak punya bukti, meski dia ketua direksi, tak berhak mencopotku dari posisi penanggung jawab. Aku menyarankanmu segera berlutut dan mohon padaku. Kalau tidak, aku hancurkan pameran perhiasan kalian. Buat kalian jadi bahan tertawaan seindustri. Siapa bilang tak ada bukti? Anak baik. Kondisimu sudah membaik? Kenapa tidak di rumah sakit saja? Sudah baik, Bu. Tenang saja. Aku sudah baik. Kenapa kau kesini? Kau belum berhak bicara di sini. Tadi Kak Andi sudah ceritakan semua kejadiannya padaku.
Bukannya kau bilang ketua direksi yang mengutak-atik sistem cakra? Kalau begitu, ini mau kau jelaskan bagaimana? Ini, dari mana kau dapat ini? Apa ini? Ini dia yang mencuri, dokumen asli rencana. Meski kau hapus catatan sistem, tapi tak kau sangka, aku punya kebiasaan buat cadangan. Dan dokumenku ini selesai dibuat seminggu lebih awal dari punyamu. Kau ini, siapa suruh bikin cadangan? Sekarang masih mau ngomong apa lagi? Bagus. Aku paham. Kau cuma mau seret aku ke dalam masalah supaya bisa pamer di depan wanita ini. Ayu Wijaya, jangan kira aku tak tahu. Kau tunggu saja. Andi Kurniawan cabut jabatan Citra Pratama sebagai penanggung jawab pameran. Dan 2 pegawai itu juga yang ikut bantu orang jahat. Oh iya, ada lagi yang namanya Governa Baban. Semua pecat. Mereka tak layak jadi pegawaiku di grup Cakra ini. Bu, aku tahu salah. Kumohon, jangan pecat aku ya. Kau curi rencana Ayu Wijaya, lalu curi mutiara emas perusahaan. Saat kau injak tanganku, suruh aku bayar utang. Pernahkah kau bayangkan ini? Bu, ini semua salah paham. Salah paham. Uang seserahan 22 miliar rupiah dan jabatan penanggung jawab pameran itu cuman awal saja. Kalau hari ini kau tak tunjukkan wajah aslimu, sebenarnya aku berencana. Setelah kau menikah dengan Dimas, serahkan Cakra pada kalian. Tapi semua ini kau hancurkan sendiri. Kamu berbohong. Dari awal sampai akhir, kamu sama sekali nggak pernah menghargai aku. Ibu aku benar. Kamu sendiri yang nggak menghargai kesempatan itu. Dan kamu masih harus ganti rugi Klan Santoso 110 miliar untuk mutiara emasnya. Kalian pikir sekarang udah selesai? Kamu mau apa? Kalian nggak punya hati, jangan salahkan aku balas dendam. Aku udah kasih perintah. Kalian tunggu aja kehancuran kalian. Kamu udah resmi dipecat Cakra. Lihat aja kamu masih bisa bikin apa. Oke, tunggu aja lihat. Bu Ketua Direksi, ada masalah di Departemen Keuangan, ada arus dana tidak wajar, Departemen Perencanaan data intinya bocor, Departemen Pemasaran banyak mitra kerja sama hentikan kontrak dadakan. Yang lebih parah, ada yang lapor ke media soal pemalsuan bahan perhiasan kita. Harga saham sedang turun drastis. Apa? Lihat, ini akibatnya berani melawanku Dimas Santoso. Apa kamu masih pikir aku ini cewek polos yang bergantung padamu? Tanpa kamu, aku nggak bisa hidup? Sebenarnya kamu mau apa? Pertama, hapus utang ganti rugi 110 miliar. Kasih aku tambahan 220 miliar. Tidak 1 triliun 100 miliar. Kalau tidak, aku hancurkan semua jerih payah kalian. Aku takkan kasih uang sepeser pun. Masih ada akal apa lagi? Langsung coba saja. Mari kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Tidak baik Bu Ketua Direksi, Departemen Dasar Perusahaan, 3 diantaranya lumpuh. Reksadana dan harga saham terus turun. Bu, sudah sampai titik ini, berikan saja padanya. 110 miliar rupiah, bagi kita cuma angka. Tapi perusahaan ini jerih payah, Bu. Betul, Tante. 1 triliun 100 miliar rupiah ini bagi Bu sangat mudah, kan? 1 triliun 100 miliar rupiah untuk grup Santoso. Sebagai Ketua Direksi Santoso, Bu harusnya tahu harus berbuat apa. Jangan mimpi. Si manis, kok gila? Benar-benar mau lihat sendiri? Karena 1 triliun 100 miliar rupiah ini, grup Santoso hancur? Ketua Direksi, semua Departemen Dasar lumpuh total. Harga saham turun ke ambang batas. Kalau tidak dihentikan, Santoso benar-benar akan hancur. Akhirnya terkait juga. Bu, sudah sampai saat seperti ini. Kenapa Bu masih bicara begitu? Citra Pratama? Bukan, Nona Citra. Hentikanlah. Apa kamu lihat grup Santoso hancur di tanganmu? Iya, Bu Ketua Direksi. Pak Dirut benar. Perempuan ini terlalu kejam. Aku tak percaya. Benarkah kau bisa melihat sendiri Cakra hancur di bawah kendalimu? Kamu sudah bilang aku ketua direksi grup Cakra. Seharusnya kamu paham. Setelah sekian lama mengelola Cakra, badai apa yang belum kualami? Gangguan kecilmu ini mau melawan aku, lalu berharap dapat keuntungan? Mimpi kali. Dan kamu, ancaman sedikit saja sudah membuatmu tak berdaya. Dimas, ku berikan perusahaan ini padamu saat ini, ternyata masih terlalu dini. Kamu butuh lebih banyak pengalaman. Si manis, sudah di ujung tanduk, masih keras kepala. Harga saham Cakra sekarang pasti sudah jatuh ke ambang batas. Yang perlu muncul sudah muncul semua. Ikuti daftar ini,
pecat mereka satu persatu. Sudah begini, masih berlagak. Sekarang apapun yang kau lakukan, Cakra mustahil bisa kau selamatkan. Tunggu saja. Dalam 1 menit, klan Santoso akan mengakuisisi seluruh saham yang beredar di pasar. Tidak mungkin. Sekalipun kamu sakti, tak mungkin beli semua kembali. Ketua direksi, semua departemen perusahaan sudah beroperasi kembali. Harga saham naik drastis, mencapai nilai tertinggi saham Cakra. Tidak mungkin. Bagaimana bisa akuisisi selesai secepat itu? Tidak. Orang-orangku masih terus memberi tekanan. Apa yang kau lakukan? Saya hanya mencabut orang dalam di perusahaan ini. Soal pasar saham kolaps, itu cuma jebakan buat sandiwara. Saya sudah sembunyikan rapi. Kenapa ibu bisa tahu? Iya, Bu. Bagaimana Ibu tahu dia menempatkan orang? Mudah saja. Cek catatan mutasi yang pakai wewenang Dimas. Dimas punya hak mutasi, tapi departemen desain sama sekali tak butuh mutasi. Jadi tinggal cari siapa yang pakai wewenangnya untuk memasukkan orang ke perusahaan kita. Begitu jelas kan? Benar kan Nona Citra? Masuk. Apa yang terjadi? Pak Dirut, dia mencuri barang pameran, ketahuan saya. Ini bukan orang yang pertama diangkat Citra. Kepala SDM. Namanya Govarna Baban. Ya, dia itu. Dia bersekongkol dengan Citra, menyandra kami, dan memukul saya. Departemen IT sudah buktikan dia korupsi 2 miliar rupiah. Ketua direksi, saya difitnah. Semua ini perintah Citra Pratama. Dia yang suruh aku mencuri uangnya. Katanya, nanti kalau udah jadi nyonya muda keluarga Santoso, uang segini mah nggak ada artinya. Kamu fitnah. Yang jelas-jelas salah sendiri, tanganmu tidak bersih. Masih mau salahin aku? Citra Pratama, aku sudah bantu kamu lakukan banyak hal kotor. Sekarang ada masalah. Langsung mau lempar semua kesalahan ke aku. Jangan mimpi. Ketua direksi, aku punya bukti. Dari dulu dia sudah rencanakan untuk menyingkirkan Pak Dirut setelah menikah dan menguasai seluruh grup Santoso. Nanti kalau aku nikah sama si manis itu, seluruh grup Santoso akan jadi milik kita. Citra Pratama. Rupanya dari awal sekali kamu sudah mengincar grup Santoso. Jadi selama ini ke aku, kamu sama sekali tidak ada perasaan. Memangnya kenapa? Kamu kira aku mau apa? Aku cuman mengincar statusmu sebagai pewaris muda Santoso. Kalau tidak, kamu pikir siapa yang mau selalu manjain anak mama seperti kamu? Kamu. Cukup. Buang 2 orang ini keluar. Jauh dari grup Santoso. Aku tidak ingin pernah melihat mereka lagi. Baik. Ketua direksi, aku tidak bersalah. Ayo pergi. Ketua direksi. Bu, ini salahku. Bisa terjadi hal sebesar ini. Membuat Ibu khawatir. Ini bukan salahmu. Si manis, Dimas Santoso? Kalian tunggu saja. Nona Citra, aku dengar kau punya utang pada keluarga Santoso sebesar 110 miliar rupiah utang besar. Siapa kau? Siapa saya tidak penting. Yang penting saya bisa memberimu kesempatan balas dendam. Asal kau lakukan dengan baik, kami tak hanya akan membantumu lunasi utang 5 miliar ini, tapi juga akan memberimu hadiah 22 miliar rupiah. Baik, sepakat. Dimas Santoso, si manis. Kali ini aku akan menghancurkan kalian. Karena tidak ada penanggung jawab, kau harus lebih perhatian ya. Ya, pameran perhiasan ini akan menentukan perkembangan Cakra beberapa tahun ke depan. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, Dimas. Kerahkan lebih banyak orang, awasi setiap barang dengan ketat. Ya. Masalah Citra Pratama ini jangan sampai terulang lagi. Mengerti, Bu. Tuan Raka Gunawan akan segera tiba. Ayung, kau siapkan penyambutannya. Baik, Ketua Direksi. Ayu anak yang baik. Kalau bukan dia di Departemen Perencanaan, sungguh aku hampir mati di hadap Citra Pratama. Bagaimana menurutmu? Ketua direksi, buruk? Ketua direksi, buruk? Ada apa? Ada yang siaran langsung di depan pameran perhiasan mengatakan Anda merundungnya di tempat kerja hingga ia depresi berat.
dan menunjukkan lembar rekam medis. Sekarang banyak orang mengkritik grup Santoso. Harga saham terus turun. Citra Pratama. Kok bisa dia? Teman-teman semua, ini ketua direksi perusahaan ini, Ratna Santoso. Dia ini si manis. Dia bukan cuma memaksaku lembur 20 jam sehari, dia juga merundungku dan seenaknya memecatku. Aku sampai ditekan olehnya hingga depresi berat. Sungguh keterlaluan. Perusahaan macam ini harus bangkrut. Harus diekspos, biar semua orang lihat wajah asli perusahaan ini. Perusahaan tak berperi kemanusiaan seperti ini. Apa hak mereka menggelar pameran perhiasan di sini? Setuju kan teman-teman? Betul, harus ada penjelasan. Benar katamu. Harus ada penjelasan. Bangkrut. Perusahaan tak berperi kemanusiaan harus bangkrut. Kalau kau bilang aku merundungmu, baik. Di depan semua orang di ruang siaran langsung ini, dan juga banyak orang di lokasi, sebutkanlah. Di mana buktimu? Ini buktiku. Ini laporan pemeriksaan yang membuktikan aku depresi berat karena kau paksa. Teman-teman semua, ini Ratna Santoso, bukti dia menyiksaku. Tolong dukung aku, pegawai kecil ini. Gulingkan kapitalis tak berperi kemanusiaan, Ratna Santoso. Bos saja merasa hebat, punya uang bisa berbuat semaunya. Nyawa kaum pekerja juga nyawa. Perusahaan tak berperi kemanusiaan seperti ini harus dihukum berat. Citra Pratama, apa maumu? Sudah cukup keributanmu? Aku minta ganti rugi 440 miliar rupiah. Tidak. Saya minta 1 triliun 100 miliar rupiah. Dan Ratna Santoso harus berlutut minta maaf padaku. Kalau tidak, pameran perhiasan kalian tak akan berjalan lancar. Mustahil. Kau lukai ibuku, rusak pameran, sekarang malah memeras habis-habisan. Kau kira klan Santoso bisa seenaknya kau jadikan sasaran empuk? Teman-teman semua, kalian lihat, orang grup Santoso ini tak cuma menindas karyawan, uang ganti rugi dasar pun ditolaknya. Bahaya, Bu. Netizen termakan omong kosongnya. Harga saham kita sudah terjun bebas. Lihatlah, mata publik selalu jernih. Kalau tak bayar ganti rugi, ku buat grup Santoso bangkrut. Baik. Bu, sudah genting begini, kenapa Bu tak khawatir? Citra Pratama, sepertinya pelajaran sebelumnya belum kau pahami. Teman-teman di ruang siaran langsung, saya adalah ketua direksi grup Cakra, Ratna Santoso. Citra Pratama pernah jadi karyawan kami, tapi sudah dipecat karena pelanggaran berat. Kau fitnah. Ini cuma alasanmu untuk menolak bayar. Dia mencuri barang perusahaan kami senilai 110 miliar rupiah dan seenaknya memukul petugas kebersihan kami. Apakah ini tidak melanggar aturan? Kalau ini pun tidak dianggap, maka kerugian ekonomi perusahaan kami sangat besar. Ini bagaimana penjelasannya? Klan Santoso belum meminta kamu mengganti rugi ekonomi, sudah memberi keringanan padamu. Kamu masih di sini mencemarkan nama baik perusahaan kami, merusak pameran perhiasan kami. Kamu pikir klan Santoso tidak ada orangnya lagi? Apa? Dia berani mencuri? Kita malah membelanya. Hampir tertipu sama dia. Ternyata pencuri. Tidak. Bukan. Saya bukan pencuri. Ini surat diagnosis yang dikeluarkan rumah sakit untukku. Ini bagaimana kamu jelaskan? Ini surat diagnosis yang dikeluarkan rumah sakit untukku. Ini bagaimana kamu jelaskan? Di atas tertulis dengan jelas. Saya menderita depresi berat. Sampai-sampai memaksa karyawan hingga depresi. Bos seperti ini pasti bukan orang baik. Bu, harga saham kita masih merosot tajam. Citra Pratama, sudah cukup belum? Baik. Mau aku berhenti? Suruh dulu Ratna Santoso sujud dulu di depanku. Kalau tidak, laporan diagnosis ini akan kusebar ke semua platform. Biar mereka lihat wajah asli kalian. Nanti, bukan cuma harga saham merosot yang terjadi. Suruh ibuku minta maaf? Jangan harap. Pameran perhiasan ini hasil jerih payah ibuku. Aku akan biarkan kau menghancurkannya. Aku yang akan berlutut. Bangun, nak. Bu, jangan halangi aku. Pameran perhiasan ini adalah jerih payahmu. Dimas, kau anak yang baik. Tapi kau tidak sadarkah? Laporan pemeriksaannya itu palsu. Apa? Palsu? Berdasar apa kau bilang laporan diagnosisku ini palsu? Kurasa kau cuma ingin menghilangkan bukti. Tapi, di sini benar-benar ada cap rumah sakit loh. Teman-teman semua, lihatlah. Lihat kan? Sudah begini keadaannya. Masih mau memfitnah orang. Dukung karena perusahaan tak berperi kemanusiaan. Perusahaan macam ini masih mau adakan pameran perhiasan. Cih. Perusahaan sebesar ini, mereka tidak hanya menindas karyawan, sekarang malah menuduh buktiku palsu.
Boykot mereka. Usir merek sampah ini dari industri perhiasan. Lihat kan, keadilan mungkin datang terlambat, tapi takkan pernah absen. Kau bilang laporan diagnosisku palsu? Baiklah. Kalau begitu, tunjukkan buktimu. Siapa bilang kami tidak punya bukti? Ayo. Bukan urusanmu untuk ikut campur di sini. Bu Ketua Direksi, laporan cek kesehatan yang Ibu minta sudah saya temukan. Perhatikan baik-baik. Laporan cek kesehatan. Santoso, kurasa kau sudah pikun ya? Penyakitku ini kan gangguan kejiwaan. Lihat baik-baik. Ini buktinya. Apa hubungannya dengan laporan cek kesehatan ini? Citra Pratama, kamu memang tidak tahu perusahaan kami setiap tahun membuat laporan pemeriksaan fisik karyawan. Bukan cuma cek kesehatan biasa. Perhatikan, teman-teman semua. Mari kita lihat bersama. Sebenarnya beberapa tahun ini di sini kami ada laporan tes psikologis laporannya. Beberapa tahun terakhir laporan tesmu semuanya normal. Justru beberapa bawahanmu orang-orang itu akhir-akhir ini menunjukkan gejala kecemasan. Sudah saya konfirmasi semuanya akibat eksploitasi dan perundunganmu yang berkepanjangan. Ternyata dialah si pelaku perundungan terhadap orang lain. Dia berani-beraninya berpura-pura jadi korban. Sepertinya memang kami salah sangka pada mereka. Ini tidak mungkin. Teman-teman, jangan sampai percaya omongannya. Ini semua palsu. Kapan kalian melakukan ini? Saat kamu dan Pak Dirut Santoso sedang kencan. Dan lagi, kamu mencemarkan nama baik perusahaan kami. Kali ini aku tidak bisa lagi membiarkanmu begitu saja. Sudah saya laporkan ke polisi. Kamu akan menghadapi sanksi hukum. Tidak. Bu Ketua Direksi. Ketua Direksi, ini bukan saya yang lakukan. Saya juga dipaksa. Orang lain yang menyuruhku. Siapa yang menyuruhmu? Saya juga tidak tahu. Dia hanya menelepon dan bilang, suruh saya sabotase pameran perhiasan kalian. Kalau berhasil, bayar saya 110 miliar. Saya benar-benar dipaksa. Tolong maafkan saya. Citra Pratama, sudah berkali-kali kuberi kamu kesempatan, tapi kamu selalu menolak. Sekarang akhirnya jadi begini. Semua ini akibat ulahmu sendiri. Kamu yang cari sendiri. Tidak. Tidak. Dimas, kita sudah bersama lebih dari 2 tahun. Kita punya bolu. Kamu tak akan tinggalkan kami, kan? Sudah kukatakan padamu berkali-kali. Bagiku yang paling penting adalah ibuku. Kamu tidak pernah peduli. Sejak kau pukul ibuku saat itu juga, kita sudah putus. Nona Pratama, Anda diduga menyebarkan rumor palsu di internet dan membuat kerusuhan massal. Silakan ikut kami. Tidak. Bukan saya. Saya juga korban. Tidak. Saya tidak mau pergi. Kalian tunggu saja. Ratna Santoso, Ayu Wijaya, Dimas Santoso, kalian bajingan. Aku tidak akan membiarkan kalian. Kalian tunggu saja. Bagus sekali, Bu. Harga saham kita sudah naik ke titik tertinggi hari ini. Sekarang di internet, semua memuji grup Santoso kami. Bagus sekali. Akhirnya tidak ganggu pameran perhiasan. Kenapa, Bu? Barusan Citra bilang ada yang menyuruh dia untuk mengacaukan pameran perhiasan kita. Aku berpikir saat ini yang paling ingin kita celaka seharusnya Adalah keluarga Siregar. Keluarga Siregar juga mengincar pesanan senilai triliunan rupiah milik Tuan Raka Gunawan. Meskipun keributan ini sudah mereda, tetap saja menimbulkan dampak tertentu. Tuan Raka Gunawan paling mementingkan reputasi. Bagaimanapun juga, pesanan ini sepertinya tidak akan bisa kita dapatkan. Arman Siregar, rubah tua dari keluarga Siregar ini. Dia licik sekali. Main kartunya jitu. Kalau Citra Pratama berhasil, harga saham dan nilai perusahaan Cakra akan runtuh. Bahkan jika dia gagal, grup Santoso akan tetap terdampak karena hal ini dan ditinggalkan Tuan Raka Gunawan. Dengan reputasi Cakra sekarang, sepertinya pesanan ini hanya akan jatuh ke tangan keluarga Siregar. Sudahlah. Meskipun kali ini kita tidak berhasil mendapatkan pesanan Tuan Raka Gunawan, tapi pameran perhiasan kita bisa berjalan lancar. Itu sudah cukup baik.
Siapa bilang kalian tidak dapat pesanan dari Raka? Anda, Tuan Raka Gunawan, sejak kapan Anda datang? Sungguh memalukan. Ketua Direksi Santoso, lama tidak berjumpa. Sudah lama dengar kepedulian grup Santoso pada karyawan patut ditiru seluruh universitas. Tak disangka, lebih baik melihat langsung daripada mendengar 100 kali. Tuan Raka Gunawan. Pesanan yang Anda sebutkan tadi, Saya sengaja datang lebih awal kali ini karena ingin mengamati lebih dulu semua calon mitra kerja. Sedangkan tanggung jawab dan kelapangan dada yang dimiliki klan Santoso justru adalah kualitas yang paling kami perhatikan di grup Gunawan. Kami berharap dapat menjalin kerja sama jangka panjang dengan klan Santoso. Tuan Raka Gunawan, terima kasih banyak telah memilih kami. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Silakan, mari masuk. Mari kita lihat pameran perhiasan kami. Pak, Citra Pratama yang bodoh itu sudah tamat riwayatnya. Raka Gunawan tiba-tiba muncul. Pesanan direbut mereka. Sialan Ratna Santoso, jangan kira dengan dapat pesanan sudah selesai. Berani merebut pesanan dariku, akan kubuat mereka membayar mahal. Pak Dirut Santoso, bukankah Bapak ikut jamuan kemenangan? jamuan kemenangan baru mulai nanti. Pameran perhiasan kali ini berjalan sangat lancar. Setelah orang itu dipecat, kamulah yang menopang posisinya. Kamu hebat. Ibuku menyuruhku memberikan ini untukmu. Mutiara emas Teluk Utara. Tidak. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Terimalah. Saya sungguh tidak bisa. Saya sungguh tidak bisa, Pak Dirut. Ayu Wijaya, penyelesaian pameran perhiasan kali ini. Apa aku mengganggu kalian? Apa aku mengganggu kalian? Bu, kami bukan seperti yang ibu pikirkan. Kemari. Ayu Wijaya, ini aku yang minta Dimas bawakan khusus untukmu. Kamu layak mendapatkannya. Pujian terbaik, Ini terlalu berharga. Dimas. Kali ini kamu sangat hebat. Baiklah, aku tak ganggu kalian lagi. Aku ke jamuan kemenangan. Terima kasih, Ketua Direksi. Citra Pratama, keluarga Siregar mengeluarkanmu dari kantor polisi tak mudah. Kau harus tahu apa yang kami inginkan. Tenang saja. Keluarga Santoso membuatku kehilangan segalanya. Aku pasti akan membuat mereka membayarnya. Pak Dirut, ada masalah. Ibumu hilang. Kami tak bisa menemukannya. Haruskah kita lapor polisi? Baik, kalian laporkan dulu. Aku segera mencari. Ada apa? Telepon dari Andi Kurniawan. Katanya ibuku hilang. Apa? Telepon Citra Pratama. Angkat. Dimas Santoso, kalau kau masih mau menyawa ibumu, datanglah ke gudang Departemen Perencanaan. Waktumu 10 menit. Kalau terlambat langsung kubunuh dia. Baik, aku segera ke sana. Jangan sakiti ibuku. Jangan sakiti Ketua Direksi. Bagus. Aku dan Dimas Santoso baru putus. Perempuan murahan ini langsung memberimu mutiara emas.
Apa kau sejak dulu sudah berencana merayu Dimas Santoso untuk menggantikan posisiku? Citra Pratama? Apa yang kau omongkan? Lepaskan ibuku. Baik. Tukar dengan dia bunuh Ayu Wijaya, maka ibumu kulepaskan. Citra Pratama, kau gila? Baik. Aku setuju. Tapi kau harus menepati janji. Dimas, jangan pedulikan aku. Kalau kau tidak bertindak, aku akan bunuh dia. Jangan terburu emosi. Baik. Aku pergi. Kalian mempermainkanku. Kalian membuatku kehilangan segalanya. Aku akan bunuh kalian. Aku akan bunuh kalian. Nak, Kemarilah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. tahanlah. Dimas, cepat panggil ambulans. Baik. Nak, kau harus tahan. Ibu di sini. Ketua Direksi. Citra Pratama telah divonis penjara karena tindak penganiayaan. Keluarga Siregar juga karena menghasut orang lain divonis 10 tahun. Bagus. Kejahatan pasti dibalas. Masalah mereka sudah selesai. Kalau kalian berdua, Ayu Wijaya anak yang baik. Beberapa hari lagi, ibu akan adakan pernikahan termegah sekota untuk kalian.